Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya diberikan kesempatan untuk sharing knowledge tentang perkembangan sosio-emosional pada remaja di Yayasan Rumah Generasi di Ambon. Tapi karena masih pandemi jadi kegiatannya online. Nah, ini rekamannya moga-moga bermanfaat bagi teman-teman. Enjoy. Jadi sesuai dengan topik kita pada pagi kali ini, kita akan membahas tentang wawasan perkembangan sosio-emosional pada remaja. Ya kalau ngomongin sosial, ngomongin emosional pada remaja itu seru banget. Karena emang kehidupan remaja ya ini sosial dia sama temen-temennya dan emosional. Anak-anak, remaja, dewasa. Paling emosional ya remaja. Ya, anak-anak seemosionalnya anak-anak dipeluk mamanya, dipeluk papanya, atau dipeluk neneknya, kakeknya, atau walinya lah, seseorang yang dekat dengan dia bisa selesai. Seemosional orang dewasa masih punya pengendalian diri, kecuali yang agak kacau lah ya, tapi pada umumnya orang dewasa seemosionalnya bisa mengendalikan diri. Nah, remaja nih yang paling dinamis ya, emosinya yang bisa berubah-ubah dan cukup sulit untuk dikontrol. Karena tidak ada orang tua ada, tapi maksudnya peran orang tua mulai menurun di masa remaja, tapi kebijaksanaan remaja juga belum berkembang secara maksimal. Nah, ini akan kita diskusikan ya secara perlahan-lahan. Nah, ini sedikit perkenalan, tadi juga udah diperkenalkan sih. Mungkin nama saya sebenarnya Garvin saja. Di Garvin Gue itu nama keluarga lah. Nah, ini pendidikan saya juga tertulis ya psikologi klinis. Ini tadi juga organisasi udah disebut. Saya saya itu orangnya nggak bisa diem sebenarnya. Jadi saya demen ketemu orang dalam konteks organisasi, dalam konteks nongkrong mungkin nggak gitu suka, tapi dalam konteks berorganisasi, berdiskusi, tukar pikiran tuh demen banget. Makanya saya suka berorganisasi. Di psikologi saya ikut konsorsium psikologi ilmiah Nusantara, lalu juga secara spiritual saya juga membina keluarga mahasiswa Buddhis. Pernah juga menjadi pembina remaja di sebuah wihara ya, karena saya seorang Buddhis, dan di sana itu saya berusaha mengenali, kebetulan saya pernah jadi remaja juga, Bapak Ibu juga pernah ya, bukan kebetulan ya, memang semua orang pernah jadi remaja. Ketika menjadi pembina remaja di sebuah wihara itu, saya belajar mengenali remaja dengan sangat baik. Maksudnya, saya dapat kesempatan untuk belajar dengan baik ya, bagaimana berinteraksi dengan remaja. Apalagi kalau remaja itu gampang berantem, gampang baikan, gampang berantem lagi. Luar biasa sih. Kalau dewasa berantem bisa nggak ngomong bertahun-tahun, bisa benar-benar hilang kontak. Kalau remaja nih hari ini berantem, besok main ke warnet lagi bareng. Padahal kemarin tuh berantemnya tonjok-tonjokan. Besoknya main warnet lagi. Nah, minggu depan adu teriak lagi. Tapi besok pergi ke mall lagi, luar biasa. Pemaafannya tinggi, emosi amarahnya juga tinggi ya. Nah, itu saya di sana belajar mengenal remaja. Kalau dulu saya jadi remaja, lalu kemudian saya sudah usianya ya dianggapnya udah lulus lah sebagai remaja, kemudian belajar menangani remaja, wah, luar biasa. Dan Bapak Ibu kalau ke toko buku Gramedia, lihat buku kuning ini tulisan saya. Saya kerjakan di tahun 2020, pandemi, saya nggak bisa kemana-mana. Nah, saya menulis ini. Barangkali kalau Bapak Ibu tertarik dengan psikologi, bisa baca buku ini, karena ini ada 8 bab. Saya memadatkan ilmu-ilmu psikologi dalam sebuah buku. Ya, barangkali kalau tertarik. Mungkin kita lanjut. Ya, tadi setelah sedikit perkenalan ya, dan sedikit pengantar tentang remaja, mungkin saya ingin minta partisipasi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mendengar kata remaja, apa nih kesan yang muncul? Ya, kalau saya Pak Karvin ya, baik, Bu. Kalau mendengar remaja itu anak yang sudah beranjak dari usia anak-anak ke remaja. Jadi pas begitu dengan remaja, wah ini generasi yang siap ini untuk ada di level berikutnya begitu. Oke, ya sudah lulus jadi anak-anak dan siap untuk ke level selanjutnya ya Bu ya? Ya, iya Pak. Luar biasa. Baik Bu, terima kasih Bu Popi. Dari Bapak Ibu yang lain, barangkali ada pendapat juga. Kalau dengar kata remaja, kesan yang muncul. Saya Pak Gavin. Boleh Bu Inti. Mungkin menurut saya masa remaja itu masa mencari jati diri ya. Ya, benar banget. Jadi mau tahu banyak hal, mau cari tahu banyak hal, dan
dan mau juga untuk melakukan banyak hal. Masa pencarian jati diri dan tertarik untuk mengeksplorasi ya Bu ya. Oke. Baik. Ada lagi Bu Anti yang mau ditambahkan? Itu saja, Kak. Baik, terima kasih Bu Anti. Nah, ini jawabannya pendapatnya Bu Popi dan Bu Anti ini sudah menggambarkan sekali sebenarnya ya. Remaja itu yang masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dan di masa ini pencarian identitas ya, eksplorasi diri itu lagi kenceng-kencengnya, lagi kuat-kuatnya. Ya, jadi lagi sangat sangat menggebu-gebu dalam mencari tahu tentang diri dia, terutama tentang diri sendiri, sehingga akhirnya remaja jadi suka coba-coba. Ya, itu yang akhirnya kita bilang remaja itu kadang-kadang suka nekat gitu ya, nyoba hal yang beresiko gitu. Ya, ini karena memang di fase ini mereka sudah berpikir bahwa mereka udah bukan anak-anak lagi, yang seperti tadi Bu Popi katakan, mereka juga berpikir udah bukan anak-anak lagi, sehingga mereka ingin mencari tahu sendiri. Nah, itu arahnya. Cuma karena kebijaksanaannya belum matang, ya belum. Kalau Bu Popi, Bu Anti ya dari usia, dari pengalaman pasti sudah lebih matang daripada remaja. Nah, remaja pengalamannya masih minim banget karena mereka berbelasan tahun hidup kan selalu di bawah pengawasan wali atau orang tua sebagai anak-anak. Jadi secara pengalaman belum matang, tapi mereka sudah ingin mandiri, tanda kutip. Nah, ini yang seru nih. Ya, remaja itu ingin mandiri tapi belum bisa mandiri. Nah, di sini dewasa semu saya suka bilangnya ya. Ya karena memang belum dewasa, pradewasa kalau mau ngomong lebih sopannya ya. Jadi mengapa saya bilang pradewasa atau dewasa semu? Karena remaja ini ingin mandiri, punya kebutuhan untuk menjadi mandiri, ingin mengambil keputusan sendiri, tetapi sebenarnya belum bisa mandiri, baik dari segi finansial maupun kebijaksanaan. Jadi ingin mengambil keputusan serba sendiri, tapi dia masih di bawah tanggung jawab orang tua, sehingga pasti orang tua juga ingin memberitahu, mengarahkan. Nah, masalahnya remaja ketika diberitahu, ketika diarahkan, bisa salah paham. Dia kira dia masih diperlakukan kayak anak-anak. Nah, di sanalah biasanya ya konflik itu muncul, baik dengan orang tua, dengan pendidik, dengan pengasuh, ya atau kakaknya. Ya, jadi tergantung nanti Bapak Ibu perannya apa nih sebagai pendidik, sebagai pengasuh, ya bisa jadi konfliknya seperti itu. Ya, remaja ingin berekspresi, ngambil keputusan sendiri, mereka merasa sebenarnya sudah mandiri, tapi mereka mungkin juga sadar sebenarnya ya bahwa mereka secara finansial masih butuh orang dewasa. Ya, mereka dari segi kebijaksanaan juga masih butuh orang dewasa, masih butuh nasihat orang dewasa. Tapi ketika mereka diberi masukan, diberi nasihat, bisa salah paham juga, disangka masih diperlakukan seperti anak-anak. Nah, di sana ya biasanya konflik terjadi ya. Dan ini menjadi masa yang namanya badai dan tekanan. Ya, ini bukan saya ngomong, ini yang ngomong adalah seorang pakar psikologi remaja, Stanley Hall namanya. Jadi menurut beliau, menurut pakar, remaja itu adalah fase storm and stress, ya badai dan tekanan. Kenapa dibilang badai? Karena nih remaja ini emosinya, kehidupan sosialnya, ya sebenarnya semuanya sih itu berubah dengan drastis. Seperti badai, kalau badai itu angin, ya petir itu kan nggak diem ya, maksudnya kacau gitu ya. Nah sama. Ya, remaja mereka ketika masuk usia belasan, mereka mengalami yang namanya kematangan dari segi jasmani ya, terutama bagian reproduksinya juga, suara juga kalau laki-laki ya suaranya pecah kita bilangnya, tinggi badannya juga meningkat secara drastis ya, dan berbagai macam lah, mungkin tumbuh kumis lah apa. Jadi secara jasmani aja mereka mengalami pertumbuhan yang sangat drastis. Nah itu bagi mereka sudah mengejutkan, ya sudah mengejutkan nih. Saya jadi makhluk apa gitu. Udah terjadi sesuatu yang drastis. Lalu juga karena pertumbuhan, karena perkembangan hormonal yang sangat luar biasa juga di masa remaja, emosinya juga jadi nggak stabil. Ya karena secara internal itu memang kalau kita bilang rumah lagi renovasi besar-besaran. Ya karena dari anak-anak mau jadi dewasa kan, lagi renovasi besar-besaran tuh di dalam tubuhnya. Jadi emosinya pun jadi nggak stabil. Ya belum lagi kehidupan sosial juga berubah. Mereka waktu umur 9 tahun, 8 tahun, 5 tahun,
apa-apa sama orang tua. Ya, dimandiin sama orang tua waktu masih kecil. Agak gedean dikit mungkin mandi sendiri, tapi apa-apa masih disiapin orang tua. Ya, masih dianterin sama orang tua, diajak ke pasar swalayan sama orang tua. Masih sangat menempel lah sama orang tua atau sama wali atau sama kakek, sama nenek, sama pengasuhnya gitu, sama orang dewasa. Masih sangat mengikuti orang dewasa. Tapi ketika di usia belasan tahun, mereka ingin berpisah. Ingin berpisah dalam arti bukan pisah rumah, tapi ingin berpisah dalam arti ingin punya keputusan sendiri. Ya, mama papa atau kakek nenek atau mbak, mas, ya kakak, lu jangan tentuin lagi dong aku pakai baju apa. Aku mau pilih sendiri. Nah, itu udah mulai berani ngomong. Kalau anak kecil mau milih sendiri, orang tuanya maksain, ya dia tetap pakai juga. Nggak bisa memilih yang udah ditentuin. Jadi ketika remaja mereka udah bisa ngomong, ya aku maunya A. Nah, orang dewasa bilang B aja. Nah, mereka kan tetap bilang saya maunya A. Hargai saya maunya A. Nah, ini juga udah mulai jadi sebuah gejolak. Ya. Dan apalagi remaja itu sudah tidak menjadikan orang dewasa, orang tua, pengasuh sebagai role model. Role model itu maksudnya tanda kutip panutan. Remaja itu mulai berubah, bergeser. Dari yang awalnya mengagumi yang lebih dewasa, menjadi mengagumi sebaya. Ya, jadi yang awalnya vertikal ke atas, jadi horizontal ke samping. Makanya remaja ngefansnya sama ya idola-idola remaja. Makanya remaja jadinya lebih dengerin sama teman-temannya daripada sama pengasuhnya. Nah, ini potensi konflik juga kan. Ya karena mereka mau menunjukkan ya aku ini sebagai individu punya hak loh untuk memilih dan aku mau memilih sama sebayaku. Maksudnya mau memilih yang disukai oleh sebayaku. Apakah ini salah? Dibilang salah atau enggak mungkin tergantung kita memandangnya. Tapi dari sisi remaja kita juga perlu memahami bahwa mereka udah belasan tahun mengikuti orang tua, mengikuti orang dewasa, mengikuti pengasuh. Mereka ingin punya waktunya, gitu, mengikuti sesama teman-temannya, ingin dikagumi, ingin disenangi. Karena kalau sesama remaja, mereka diperlakukannya secara individu, ya. Kamu adalah Garvin ya waktu masih remaja ya, kamu adalah Kezia. Tapi kalau sama kakek nenek diperlakukan kayak cucu, sama papa mama diperlakukannya kayak anak. Sama om tante diperlakukannya kayak keponakan, dia nggak merasa mandiri, nggak merasa individu gitu. Tapi kalau sama teman dia diperlakukan kayak individu. Nah ini jadi gejolak ini loh masa badai ya, serba berubah, semuanya berubah. Plus masa tekanan. Nah ini tekanan juga kita perlu memahami nih. Remaja itu masih diperlakukan kayak anak-anak. Ya di sekolah juga kan sama guru masih diperlakukan kayak anak-anak dalam arti masih sangat diarahkan. Ya beda kalau misalnya Kezia ini mahasiswa mungkin dianggapnya udah nggak kayak anak-anak, punya kebebasan, mahasiswa punya kebebasan. Beda dengan anak sekolah kan jam 7 belum nyampe diteleponin. Kemana nih kok belum datang ke sekolah? Mahasiswa jam 8 nggak muncul saya juga nggak nyariin. Karena saya sudah anggapnya mandiri. Ya, udah tahu tanggung jawab. Nggak datang, nanti nggak lulus, telat kelulusan kuliah, jangan ngambek. Tapi kalau remaja kan, atau anak-anak ya, masih butuh dicari. Nah, masih diperlakukan kayak anak-anak, tapi remaja di satu sisi juga diharapkan oleh orang dewasa di sekitarnya untuk dewasa. Ya, jadi kita cerna baik-baik ya. Mereka masih diperlakukan kayak anak-anak, diarahkan secara detil, di tanda kutip diminta untuk mengikuti instruksi dengan sangat lurus gitu ya, tanpa tapi gitu. Tapi di satu sisi mereka juga diharapkan untuk bersikap seperti orang dewasa. Nah, jadi mereka merasa ini seperti sesuatu yang sulit untuk dicerna. Anda semua memperlakukan kayak saya seperti anak-anak. Tapi kalau saya ada apa-apa, Anda bilang saya ini sudah dewasa. Nah, itu juga bagi dia tekanan. Ya, tuntutannya banyak sekali. Saya udah harus begini. Nah, ini jadi masa badai dan tekanan. Yang gejolaknya banyak, tekanannya banyak. Ya, tapi sebenarnya baik ya bagi remaja ya masa-masa ini ya. Karena namanya juga mau mencapai kematangan emosi, mau mencapai kematangan kepribadian, ya sebenarnya wajar. Kita semua udah pernah mengalami. Kalau ngelihat remaja galau, kita juga mikirnya mungkin, dulu aku 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu juga begini nih. Ya, pada fasenya akan lewat juga. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ya memang benar, masih kayak diperlakukan kayak anak-anak,
padahal mereka ingin mandiri. Ya, ini kasus yang sering banget terjadi juga ketika saya dulu menangani remaja. Sebagian dari mereka berkata ingin belajar mandiri, ingin belajar ngambil keputusan sendiri, tapi nggak dapat kesempatan itu. Ya, sebenarnya ini mesti kita pahami dari berbagai aspek sih ya. Ini sebenarnya cukup kompleks ya kehidupan seorang remaja. Karena pertama dari segi perspektif orang tua, namanya juga sayang sih. Kita nggak bisa memungkiri ya, itu orang tua, apapun yang dilakukan orang tua ke anak itu basisnya selalu sayang. Cuma perasaan sayang itu mungkin ekspresinya nggak cocok dengan apa yang ditangkap oleh anaknya. Itu yang sebenarnya sering kali terjadi. Ya, misalnya remaja ada yang cerita ke saya, mereka ingin pilih jurusan kuliah. Nah ini klise tapi klasik lah, klasik tapi selalu terjadi. Ya, mereka ingin jurusan kuliahnya yang aneh-aneh nih. Ya, misalnya psikologi itu juga cukup banyak orang tua nggak setuju tuh kalau anaknya kuliah psikologi ya. Ingin kuliah misalnya gaming ya, bikin video game gitu kuliahnya. Ingin kuliahnya pokoknya macam-macam lah yang nggak lazim gitu. Padahal anak atau remaja sangat menyukai itu. Tapi orang tua pasti karena basisnya sayang, orang tua mikir, aduh, kalau kuliah psikologi kamu mau kerja apa misalnya gitu. Nah, masa kamu mau kerjanya misalnya ya di rumah sakit jiwa gitu. Nanti kehidupannya nggak ya kurang cocok gitu mungkin ya. Kan perspektif orang tua masih rumah sakit jiwa itu menyeramkan lah apa gitu ya. Sama mama saya juga dulu gitu, waktu saya praktikum di rumah sakit jiwa itu ibu saya khawatir sekali. Saya setiap hari diminta minum kaldu ayam katanya biar badannya kuat. Padahal nggak ada hubungan. Ya tapi itu sayang sebenarnya, sayang ya. Nah itu orang tua itu basisnya sayang, berpikir bahwa anak kalau pilih jurusan ini nanti bisa mandiri nggak 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian. Ya pilih jurusan psikologi secara finansial bisa menopang hidup mereka nggak nanti. Ya, atau yang lebih unik lagi antropologi. Ini antropologi bidang pekerjaannya bisa menopang hidup mereka nggak? Ya basisnya sayang. Tapi mungkin penyampaiannya karena sama remaja beda antena ya, beda frekuensi, beda channel. Mungkin orang tua ngomong, aduh ngapain antropologi, manajemen aja, ada perusahaan di mana-mana butuh. Nah remaja menangkapnya itu sebagai larangan, ya sebagai sebuah kerangkeng gitu ya, kayak aku mau antropologi loh, aku orangnya suka dengan budaya, tapi kok mama papaku nggak ngerti. Nah itu seringkali terjadi, ya frekuensinya nggak cocok. Ya, atau kasus lain, ya remaja mau nginep di rumah teman. Nah ini juga sering, ya umur 12 tahun, 11 tahun ya mau nginep di rumah teman. Nah namanya orang tua juga basisnya sayang. Ini umur 12 tahun nih mandiri nggak nginep di rumah orang lain? Merepotkan nggak? Atau beneran nginep di rumah teman nggak? Jangan-jangan malah mencoba hal yang aneh-aneh. Gitu kan, basisnya sayang sebenarnya. Tapi penyampaiannya juga, aduh ngapain nginep di rumah teman? Kamu kan punya rumah. Nah remaja lagi-lagi merasa apa? Ekspresiku nggak dihargai, dilarang. Nah, itu memang sering terjadi. Ya, tapi di satu sisi lagi-lagi ya remaja itu dewasa semua. Nah, mereka ingin mandiri, ingin mengambil keputusan sendiri, tapi satu sisi finansial masih bergantung sama orang tua. Ya lagi-lagi ingin kuliah antropologi. Ya, orang tua mungkin berpikir manajemen misalnya ya lebih baik karena perusahaan di mana-mana butuh. Tapi lagi-lagi remaja kan butuh beasiswa dari orang tua. Beasiswa dari orang tua ya, butuh pendanaan. Nah, ini yang perlu titik tengah. Ya, atau ingin menginap di rumah teman. Dan lagi-lagi mereka juga secara kebijaksanaan juga belum matang. Ya, mungkin dia berpikir nggak akan aneh-aneh, mah. Tapi setelah pergi ke sana, kalau temannya kurang baik ya diajak minum misalnya yang belum pantas ya dilakukan oleh remaja gitu, minum minuman keras. Nah, itu kan beda lagi. Ya mungkin niatnya dari rumah pengen pergi baik-baik. Nah ini jadi memang banyak faktor. Ya gimana solusinya itu mungkin yang kita perlukan nanti ya. Gimana nih solusinya nih? Ya perbedaan ini. Apalagi remaja lebih dengerin sebaya. Nah sebenarnya karena ini, ya karena ini individuasi nih Bapak Ibu. Ini sebuah istilah ya, istilah dalam psikologi dari kata individu. Ya, jadi individuasi ini artinya remaja ingin menjadi seseorang yang individu. Ya, maksudnya gini, ketika saya misalnya umur 10 tahun, saya ketemu dengan orang dewasa. Orang dewasa akan bilang, oh ini Garvin, anaknya ibu atau nyonya X ya, nama mama saya disebut misalnya. Anaknya nyonya X. Oh ini Kezia, putrinya nyonya Y gitu.
Ya, akan dianggapnya sebagai bukan individu tapi anaknya si A, si B gitu ya. Ketika remaja, ya, karena mereka terbiasa ya diidentifikasi sebagai seseorang yang merupakan bagian dari orang dewasa. Nah, remaja itu ingin mereka dipandang Garvin sebagai Garvin. Ya, lupakan saya anaknya ABC gitu. Karena saya ingin dipandang saya sebagai saya. Ya, jadi remaja akan sangat menghargai keunikannya. Dia ingin dipandang sebagai individu. Pencarian identitas yang Bu Popi bilang tadi. Ya, saya ini sudah bukan, saya tolong jangan dinilai semata-mata sebagai putra dari Bapak X. Iya benar saya anaknya. Tapi jangan saya dipandang semata-mata anaknya saja. Coba lihat saya dari sisi keunikan. Ya misalnya kepribadian saya A, B, C. Saya kepribadian misalnya ya extrovert. Saya kepribadiannya adalah gampang bergaul, senang bergaul. Lalu saya punya kelebihan loh. Kelebihan saya pandai bermain musik misalnya. Kelebihan saya pandai olahraga. Ya tolong yang dilihat itu aja. Nah, itu maksudnya ya individuasi. Tolong dilihat itu. Tolong yang dilihat pendapat saya. Ya, saya ingin mengatakan bahwa misalnya ABCD, ya ini pendapat saya. Tolong dihargai, tolong didengarkan gitu. Didengarkan dulu, jangan langsung dibilang masih anak kecil tahu apa. Itu sebenarnya ya, masa individuasi. Masa di mana mereka ingin menunjukkan itu ke orang-orang. Ini saya individu loh, udah bukan bagian dari seorang dewasa lagi. Ya, dan makanya mereka ingin lepas dari bayang-bayang orang tua. Lepas dari bayang-bayang orang tua bukan berarti ingin lepas seluruhnya ya, tetap mereka mengakui anaknya. Tapi sebagai individu mereka nggak mau jadi bayang-bayang orang tua lagi. Aku ya aku, orang tuaku. Ya aku anaknya betul, tapi aku punya pendirian sendiri. Nah, ini masa individuasi. Nah, di masa ini juga remaja mulai berpikir, kelebihanku apa ya? Nah, ini masa pencarian jati diri. Ini apa ya kelebihanku ya? Apakah aku sebenarnya orang yang akan menapaki jalur musik misalnya? Apakah aku orang yang akan menapaki jalur olahraga, jalur berorganisasi, dan lain-lain. Nah, ini masa di mana kalau kita dalam psikologi bilang remaja punya 2 tugas khusus, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Yang pertama adalah melewati fase krisis. Ya, fase krisis ini adalah fase di mana remaja mengeksplor dalam arti mencoba berbagai area. Ya, dalam hal yang baik ya tentunya ya. Misalnya remaja itu dia mau nyoba musik, ya nggak apa-apa. Dia mau nyoba main game. Sekarang main game jadi uang ya. Saya 20 tahun yang lalu main game, dibilang sama orang tua saya, mau jadi apa kamu main game? Saya diam. Ya kalau sekarang mau jadi apa kamu main game? Mama tahu nggak, Ma? Ada yang namanya e-sport, main game dapat duit. Nah, ini remaja lebih enak. Main game udah bisa jadi profesi. Kalau dulu 20 tahun lalu saya main game dulu. Oh, diam saya. Emang nggak ada masa depannya. Sekarang ada. Ya, mereka mau eksplorasi ya, jadi atlet e-sport main game. Mereka mau eksplorasi di olahraga fisik, mau eksplorasi di bahasa. Nah, itu tugasnya remaja sebenarnya. Dan sebagai dewasa, memang perlu kita berikan kesempatan mereka untuk coba-coba. Coba-coba yang baik ya. Kalau coba-coba yang buruk, ya misalnya mencoba minuman keras, wah itu tentu kita larang. Gitu. Mau mencoba merokok, ya itu tentu kita larang lah. Yang buruk-buruk tentu kita larang, tapi ada strategi melarangnya. Lagi-lagi kalau cuma bilang, jangan merokok lu, masih kecil. Mereka akan mikir tuh kan, dilarang. Nah ini nanti ada strateginya. Tapi tadi saya katakan 2 tugas tadi. Yang pertama adalah fase krisis ya. Krisis ini bukan fase krisis pencarian jati diri. Yang mereka eksplorasi. Nah remaja ketika ingin coba ini itu, nah kita sebagai pengasuh mungkin, sebagai orang tua mungkin, paman, om, tante, kakak gitu, kita berikan kesempatan. Ya, mereka mau coba musik, jangan langsung dikatakan, kita bukan keluarga pemusik, kamu nggak bakat. Nah, jangan ngomong kayak gitu, mereka langsung down. Ya nggak apa-apa mereka coba. Walaupun mungkin nggak ada bakatnya, mereka eksplorasi dulu. Mereka coba dulu, oh ini musik. Biarkan mereka memutuskan cocok atau enggak. Kalau nggak cocok, mereka akan pindah, coba-coba berbagai aktivitas. Nah ini fase krisis, eksplorasi. Setelah fase krisis eksplorasi ini selesai, mereka masuk ke fase yang namanya fase komitmen. Komitmen itu artinya mereka udah nentuin satu yang mau mereka jalani. Ya, ini biasa di usia 18-19 tahun nih. Milih jurusan kuliah biasanya di fase itu. Jadi 12 sampai 16 ini fasenya eksplorasi, coba sana sini. Di usia 17-18 mereka sudah harus melakukan yang namanya komitmen. Ya, 1 bidang atau 2 bidang yang ingin mereka tekuni.
Aku mau fokus di bidang psikologi, ambil kuliah psikologi. Aku mau fokus di bidang musik, berarti sekolah musik. Aku mau fokus di bidang ekonomi, kuliah ekonomi. Nah, ini adalah bagian dari individuasi mereka. Nah, sebagai orang yang lebih dewasa mungkin ya, kita bisa memberikan mereka ruang untuk mencoba sana-sini hal-hal yang positif tadi. Mereka ingin coba main musik, kita izinkan, walaupun mungkin kita dalam hati berpikir kayaknya nggak ada bakat, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari pencarian. Toh kalau nggak cocok, mereka pasti pindah sendiri ke bidang lain. Ya, kita support aja. Apa yang bisa kita beri bantuan, kita beri bantuan. Ya, yang penting kalau mereka mulai melenceng dari garis, nah kita ajak ngomong hati ke hati. Ini yang paling penting sebenarnya. Remaja itu paling suka ngomong hati ke hati. Karena dengan hati ke hati, mereka dianggap dewasa. Itu ya sebenarnya. Jadi ketika mulai melenceng dari garis, nah kita ngomong ajak hati ke hati. Tuh, ini kayaknya kalau kamu lanjutkan, ada resiko ini loh. Kamu yakin nih mau begini? Di sana kita membantu remaja fase eksplorasi. Ya, lalu ketika mereka sudah komitmen, yang memutuskan satu bidang, satu hal yang ingin mereka geluti, nah kita juga support. Kita juga support. Jadi mereka berindividuasi, menjadi individu yang unik, yang punya kelebihan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau kita udah lihat, akhirnya remaja itu adalah fase di mana mereka sedang mempersiapkan diri menjadi dewasa, ya mencari jati diri, eksplorasi, membentuk yang namanya pribadi. Nah, mengapa remaja jadinya memberontak? Ini pertanyaan yang paling sering muncul ya. Remaja memberontak. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman, ya mengapa remaja memberontak? Pertama, karena mereka tidak dapat pengakuan sebagai individu. Ini yang paling sering sebenarnya miskomunikasi yang terjadi ya. Remaja itu sangat ingin dianggap sebagai individu. Dan memang kita sebaiknya memperlakukan mereka sebagai individu. Mengapa? Karena mereka akan jadi orang dewasa, calon orang dewasa. Jadi memang sudah harusnya kita perlakukan sebagai individu. Perlakukan sebagai individu artinya kita bukan lagi berperan sebagai tanda kutip yang mengarahkan secara jelas, tapi kita memberikan mereka pilihan atau membiarkan mereka memilih. Nah, kita memantau. Ketika mulai keluar dari garis-garis yang seharusnya, kita panggil. Kita panggil pun bukan sebagai atas dan bawah hubungannya, bukan vertikal ya, bukan saya atas, kamu yang di bawah, jadi mendengarkan aja, tapi hubungannya harus dibuat jadi berdampingan, ya, horizontal. Jadi ketika keluar dari garis kita panggil, nah kita bertanya, mengapa ambil pilihan ini? Mereka mengungkapkan alasannya. Nah, kita cerna alasan itu, lalu kita tanya, benar nggak mau ini yang diambil? Konsekuensinya ini. Kalau konsekuensi ini yang terjadi, kamu yakin nggak? Ya, jadi berbicaranya pun udah nggak bilang, jangan ambil yang ini ya, bahaya buat kamu. Jangan kuliah ini ya, nanti kamu nggak ada kerjaannya. Mereka nggak dianggap individu, mereka dianggapnya anak-anak lagi. Ya, tapi kalau mereka mau kuliah antropologi misalnya, saya pakai contoh antropologi karena itu cukup contoh yang cukup jelas gitu ya. Dan saya sebenarnya suka juga, tapi karena dulu alasan finansial ya, antropologi itu apa gitu kan ya. Apalagi zaman dulu, kalau zaman sekarang hampir semua bidang ada uangnya. Kalau dulu emang lebih susah. Ya, misalnya mau antropologi, anak, papa atau kakak ya atau tante gitu, ingin ngajak ngobrol nih. Kamu tahu nih antropologinya apa? Oh ya tahu begini. Kamu yakin nih mau jalan ini? Nanti kamu mau bekerjanya apa? Ya nanti saya jadi peneliti gitu. Tapi peneliti tentu beda ya sama kehidupan nanti sebagai pengusaha misal gitu. Atau peneliti tentu kehidupannya beda ya dengan orang kantoran. Nanti hidupnya dinamis, misalnya kamu jadwalnya nggak teratur loh. Tapi kamu suka seperti ini. Nah, kita mulai ngomong hati ke hati. Apa yang mereka jawab, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Ya, jadi kita ajak diskusi, ngobrol, dan ketika ternyata konsekuensi-konsekuensi itu mereka sudah sadar dan mereka bilang mereka siap, kita kasih coba. Ya, kasih coba bukan berarti lepas ya. Orang suka salah pahamnya kasih coba dilepas. Gitu. Tapi kita kasih coba, tapi kita tetap memantau juga. Misalnya remaja 16 tahun atau 17 deh, 16 nggak boleh ya di bawah umur ya. 18 tahun mau coba kerja. Yang mau coba kerja sendiri gitu, kerja misalnya jadi pelayan di kafe gitu sambil kuliah ya. Tuh, kalau teman-teman saya di Jakarta ya,
itu dulu 18 tahun, 17 tahun itu di Starbucks itu. Ya, kerja jadi barista yang ngeracik kopi ya. Misalnya seperti itu, lalu orang tua berpikir, orang tua kan suka jawabnya begini, kalau kalau yang saya lihat di sekitar saya, kamu ngapain sih kerja? Papa mama kan kasih uang jajan cukup. Nah itu suka digituin tuh. Ngapain sih kamu kerja? Emangnya papa nggak kasih uang? Tapi masalah di remaja adalah bukan uang, walaupun mungkin mereka di mulut ngomongnya kan dapat uang tambahan pak, kan dapat gaji pak lumayan. Walaupun di mulut itu jauh di dalam hati remaja bukan uangnya, individuasinya. Dengan kerja, aku bisa nunjukin aku bukan anak-anak yang nempel sama orang tua. Papa tetap kasih uang jajan iya, tapi aku pun juga bisa mencari tambahan sendiri. Ya, yang dia kejar adalah aku ini sebagai pribadi sekarang. Ya, jadi kalau kita ajak ngobrolnya konsekuensi. Kalau kamu kuliah sambil kerja, apalagi kerja di barista di dalam mall itu kan kerjanya jam shift-nya kan kerja mall beda sama kantor. Kantor jam 8 sampai jam 5. Kalau mall itu kan 10 sampai 10 malam ya, shift-nya beda ya. Kalau kamu nanti kuliah sambil kerja, malam kamu capek, ya lalu kamu nggak punya waktu buat belajar, nilai kamu jelek loh. Kamu nggak apa-apa. Ntar bilang, oh bisa Pak, nanti dicoba waktunya. Nah, kita ajak ngobrol lagi. Nah, nanti kamu kontrol waktunya gimana? Diajak diskusi. Lalu orang tua juga bisa, atau kakak, atau om, atau tante juga bisa ngomong. Tapi kamu IPK-nya jangan di bawah 3,25 ya. Karena, nah ini, perlu penjelasan. Ya, perlu penjelasan sebenarnya remaja. Mengapa misalnya IPK-nya jangan di bawah 3,25 misal. Nah, kamu jangan IPK di bawah 3,25 ya. Kalau cuma gitu, nggak ada alasan. Remaja kan mikirnya, tuh kan lagi dikontrol. Nggak suka mereka. Tapi kamu jangan IPK di bawah 3,25 ya. Karena lowongan kerja nggak mau terimain di bawah 3,25. Nanti kamu nggak dapat pekerjaan. Itu mereka mau dengerin, lebih mau dengerin. Karena alasannya itu ternyata adalah sesuatu yang baik demi mereka juga. Nah itu yang suka kelewatan tuh. Maksudnya mungkin kita sebagai orang dewasa, kita berpikir remaja udah ngerti itu. Kamu jangan nilainya jelek ya. Mungkin kita mikirnya remaja udah ngerti, jangan nilai jelek, biar masa depan kamu bagus. Tapi hati-hati, remaja kebijaksanaannya belum sempurna. Mereka tangkapnya adalah, oh larangan lagi. Wah, aku dipandang rendah lagi. Aku dianggap diperlakukan anak-anak lagi. Menolak. Dan remaja penolakannya penolakan yang lawan. Disuruh nilainya jangan jelek, mereka nggak suka, mereka ngelawannya sengaja dijelekin. Ya itu makanya komunikasi ya. Jadi ngomongnya nilainya jangan jelek ya. Sebab kalau jelek, nanti kamu kalau udah lulus nih, mau nyari kerja susah. Ya, jadi nilainya jangan sampai di bawah IPK, jangan di bawah 3,25 aja misalnya ya, walaupun di bawah 3 juga banyak. Tapi penjelasan seperti itu. Ya, kamu pertimbangin deh, mau kuliah sambil kerja malam-malam. Mampu nggak? Karena nanti kamu capek nggak? Ya, nanti kamu punya waktu nggak buat istirahat? Ada penjelasan-penjelasan seperti itu. Dan mereka akan berpikir, jangan-jangan mereka belum mempertimbangkan itu. Namanya juga remaja kan, belum banyak pengalaman. Nah, siapa tahu mereka memikirkan ulang. Kalau ada alasan ya, kalau nggak ada alasan, ngapain sih dia sambil kerja, kan papa udah kasih duit. Mereka mikirnya lagi-lagi, tuh kan larangan. Ngelawan mereka pasti. Karena mereka merasa haknya dikekang. Ya, apakah kita mengekang hak remaja? Sebenarnya enggak. Niatnya baik sebenarnya. Gitu. Tapi kalau penyampaiannya nggak pas, channelnya beda, lagi-lagi frekuensinya beda. Mereka merasanya ini kekangan, harus dilawan dengan pemberontakan. Nah itu tuh ya. Nah, jadi mereka harus mendapatkan pengakuan sebagai individu. Ya caranya gimana? Kita ajak ngomongnya hati ke hati. Nah, kita kasih arahan beserta alasan. Arahannya pun arahan yang lebih fleksibel ya, bukan kayak anak kecil. Ayo pakai bajunya yuk, ayo ambil tasnya yuk, ayo makan yuk. Nah itu udah nggak mempan. Tapi lebih baik coba deh lihat, udah jam 7:30, kamu kuliah jam 8. Ya, berangkat berapa lama? 30 menit, Kak. 30 menit, Pak. 30 menit, Om, Tante. Nah, ini udah 7:30 nih, terlambat nggak kamu? Kalau udah masih bilang, nggak terlambat, kita kasih coba aja. Toh telat sekali kan nggak fatal bagi dia. Ya, besoknya kita tanya, gimana, telat nggak? Oh, telat. Terus gimana rasanya telat? Malu, dilihatin teman-teman. Nah, lain kali coba berangkat pagian. Jadi, mereka butuh itu. Nggak apa-apa, kasih mereka gagal sekali 2 kali, asalkan kegagalan itu yang tidak fatal ya. Asalkan kegagalannya yang tidak fatal. Biar mereka coba 1-2 kali jatuh gitu. Yang penting kita punya plan untuk bantu angkat lagi. Yang kedua, mereka juga bingung dengan situasi. Jadi remaja itu memberontak karena kadang simple, mereka bingung.
Ya mereka bingung. Ini harus gimana? Gitu ya, lagi-lagi. Ini orang tua bilang saya udah gede. Kalau saya marah, katanya udah gede, nggak boleh marah, nggak boleh ngambek. Tapi apa-apa masih ditentuin. Nah, ini bingung. Lagi-lagi sama. Ya, dan remaja itu sering merasa tidak dipahami. Ya, remaja sering merasa tidak dipahami. Mereka merasa bahwa ini orang dewasa hanya taunya ABC, mengarahkannya ABC, tapi nggak berusaha memahami aku. Itu yang bikin berontak juga. Ya, jadi lagi-lagi Bapak Ibu, teman-teman, kita perlu menunjukkan sikap kalau kita mau memahami. Mau dulu aja gitu. Mampu atau enggak itu belakangan, tapi mau memahami, mau mendengarkan, dan mau mengerti bahwa mereka juga storm and stress gitu ya, badai dan tekanan. Ya, jadi ini solusinya nih Bapak Ibu teman-teman, mungkin kita setelah memahami bahwa remaja itu adalah masa yang penuh badai, masa yang penuh tekanan, masa yang penuh dinamika baik secara sosial dan emosional ya. Remaja itu hormonnya secara hormonal lagi aktivitasnya besar-besaran gitu, sehingga emosinya nggak stabil. Itu perlu kita pahami. Ya, perlu kita pahami. Perlu kita mengerti kalau remaja itu mudah marah, ya kita reaksi juga harus tepat. Ya, satu sisi kita perlu paham mereka memang lagi mudah-mudah marahnya. Dan dengan demikian, kalau mereka marah, kita marah balik, batu sama batu pecah. Ya, tapi kita perlu pahami bahwa mereka juga memang secara emosional sedang tidak stabil, mereka marah, yang kita lakukan adalah kepala kita tetap dingin, lalu kita tanya baik-baik. Tunggu mereka juga stabil, kita tanya, kamu kemarin kenapa? Kok marah-marah sama papa? Kok marah-marah sama kakak? Oh iya, soalnya kemarin aku mau ini, papa nggak ngasih sih. Loh, kamu maunya apa? Maunya diizinin nginep di rumah teman. Terus kamu kemarin marah karena nggak diizinin. Iya. Kira-kira dengan marah, akhirnya bisa nggak nginep? Oh, nggak bisa, Pak. Nah, lain kali harusnya gimana? Ya, jadi, ketika mereka marah, kita mesti memahami dulu bahwa mereka emang masa-masanya nih lagi emosi-emosinya, sehingga kita mesti adem ngadepinnya. Ya, jadi sahabat gitu, kita mesti ngerti. Jangan kita ikut marah balik. Kamu nih sekarang mulai memberontak ya. Waduh. Ya, ini mulai itu langsung apinya menyala gitu. Jadi kita pahami mereka memang lagi meledak-ledak. Tugas kita adalah ngademin. Ya berat sih, memang berat ya. Saya waktu jadi pembina remaja itu unik kadang gitu. Hanya karena ya ABG ya. Umur 15-16 tahun misalnya naksir sama si A, A-nya malah naksir sama sahabatnya. Itu aja bisa berantem parah ya. Nggak mau sapa-sapaan gitu. Kita mungkin ngeliatnya apaan sih? Ya, culun banget mungkin kita mikirnya gitu ya. Apaan sih? Alay banget. Nah, tapi kita mesti ngerti. Mereka emang emosinya lagi begitu, lagi dikit-dikit kesel. Kalau kita langsung katain, kamu kok masih kayak anak kecil sih ngambek? Nggak mempan ke mereka. Mereka malah nggak suka. Kita dengerin aja. Kamu kenapa sih sama si A berantemnya? Iya nggak seneng, bla bla bla. Kenapa nggak seneng? Ya karena dia kan sahabat saya, harusnya tahu aku sukanya sama yang itu. Tapi kenapa yang itu malah sukanya sama sahabatku? Nah, kita jelasin. Perasaan orang itu nggak bisa dipaksa. Misalnya kayak gitu, itu justru kesempatan nih, tanemin kebijaksanaan. Kamu suka sama si A? Iya. Nah, itu si C, misalnya ya, si C kalau suka kamu harus suka balik nggak? Enggak sih. Kenapa? Karena aku kan punya pilihan. Ya sama, si A juga punya pilihan. Ya, kayak kamu juga. Jadi, ketika dia malah suka sama yang lain, kamu nggak bisa marah. Itu hak mereka, kita hargai. Sama seperti orang lain menghargai kamu. Diskusi seperti itu. Nah, jadi sahabat, posisinya harus setara nih. Kalau sama anak kecil kita bisa ya, posisinya dewasa, ini anak kecil. Ya jangan ya kayak begini ya. Nanti kamu jatuh, udah ikut papa. Itu masih ngefek ke anak kecil. Kalau udah remaja, setara. Memang mau nggak mau kita harus sedikit turunin posisi kita ya. Tapi itu kan sebenarnya bukan artinya kita mengurangi kewibawaan. Itu tetap berwibawa sebagai orang yang lebih dewasa, tapi kita menurunkan dalam arti dengerin, jadi sahabat gitu. Posisinya adalah sahabat. Mereka curhat, kita dengerin. Ya kak, atau pak, atau om, atau tante, atau mah. Masa kemarin aku sama temanku begini-begini loh. Oh, kita dengerinnya harus sebagai sahabat. Oh, kamu kemarin sama teman kamu pergi nonton, terus begini-begini. Ya, dengerin sebagai sahabat. Jangan malah, oh kemarin kamu pergi nonton, bagus ya pergi nonton, bukannya bantu beres-beres rumah. Ya, kita harus posisinya sahabat. Remaja bukan anak-anak lagi. Ya, hargai kebebasannya dalam berekspresi. Tadi saya katakan, mereka mau coba ini itu,
selama itu bukan hal yang buruk, selama itu tidak fatal akibatnya, ya kita kasih mereka eksplorasi. Yang penting kita ingatkan terus, mereka harus bertanggung jawab. Ya, konsekuensinya ini. Siap nggak? Ya, ajak mereka untuk berpikir kritis. Ya, mungkin ini dulu ya. Dan sebagai penutup, saya ingin menutup dengan sebuah quote. Ini quote yang bagus banget, menggambarkan banget tentang remaja. Jadi remaja adalah manusia yang paling disalahpahami di planet ini. Ini kata orang ahli psikologi. Ya, remaja adalah makhluk yang paling disalahpahami di planet ini. Mengapa? Sebab mereka diperlakukan bagi anak-anak, tapi diharapkan untuk berperilaku bagai dewasa. Ya, bayangin ya, jadi remaja ya. Diperlakukannya masih kayak anak-anak, tapi diharapkan untuk berperilaku bagai orang dewasa. Makanya remaja itu adalah makhluk yang paling disalahpahami. Nah, kita sebagai orang dewasa, tugasnya adalah memahami mereka. Memahami, mengajarkan, ya, dan memberitahu mereka tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan mereka hadapi dari sebuah keputusan. Ya, dengan demikian, kita bisa nih belajar untuk lebih memahami mereka. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab atau sebagainya. Saya mungkin kembalikan dulu ke MC. Terima kasih.